menyerupa nenek moyang kita. Nenek moyang kita kan sama ya, Adam dan Hawa kan. Di manusia itu semua sama. Awas nanti kalau ada yang pamer silsilah beda dengan yang lain, berarti dia bukan turunan dengan Hawa ya, jangan-jangan turunan yang sebelahnya itu. Itu terusir dari surga, berantakan rumah tangga, desintegrasi suami istri. Itu gara-gara salah pengajian. Karena mendengar satu kali pengajian setan, satu kali. Dan jangan kira setan tuh ngomong gak pakai ayat, pakai ayat. Dia tahu ayat yang turun kepada Adam, wala taqrabu hadhihi syajarata, tahu benar, dan itu disampaikan oleh setan, cuma beda tafsirnya. Adam memahami bahwa maksud firman Allah itu dia tidak boleh mendekati satu pohon larangan. Tapi oleh setan ditafsirkan lain. Mana hakuma rabbukuma 'ala hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi selamat. Tuhan kalian tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini, kecuali jika kalian makan buahnya, kalian akan jadi malaikat dan tidak akan dimakzulkan. Bahasa sekarang lagi nama itu tuh. Kekal di dalam surga, khalidin. Makanya di surah Toha sebutkan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kamu hadap kepada pohon khuldi, pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak akan pernah rampung. Jadi yang menamakan pohon khuldi itu setan. Jangan pakai itu, sebab nanti kalau kita nyebut pohon khuldi berarti itu hasil pengajian kita dengan setan. Kalau nggak nyebut pohonnya apa cipuan, apa pohon cecenet, apa pohon apa dan karena Adam percaya dengan pengajian baru yang beda dengan pengajian yang selama ini dipahami oleh Adam, berantakan. Nah kita ingat, ya bani Adam, la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Hai anak Adam, kita ini anak Adam semua ya. Karena Adam juga kan. Kalau anak Adam dengerin jangan pulang dulu, ini bahaya. Nanti kalau pulang dulu berarti bukan anak Adam yang aku. Hai anak Adam, jangan sampai kamu dicelakakan oleh setan. Sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan ibu dan bapakmu dulu dari surga, dia lepaskan pakaiannya sampai telanjang benar untuk memperlihatkan aib mereka berdua. Kenapa? Setan tahu. Setan dan jamaahnya tahu tentang kamu, tapi kamu tidak tahu kelicikan mereka. Dan Rasulullah pernah mengingatkan kita semua dalam salah satu nubuatnya, ketika beliau berdoa dalam hadis riwayat Al-Bukhari bersumber dari Abdullah bin Umar, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami dari Syam dan Yaman kami. Para sahabat ada yang interupsi itu. Wa fi najdina ya Rasulullah. Berkenan doakan juga kota Najd ya Rasulullah. Allah. Itu Rasul balik lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami di Syam dan Yaman kami. Rasul balik itu, sahabat tanya lagi, wa fi najdina ya Rasulullah, berkenan doakan juga Najd wahai Rasulullah. Yang ketiga Rasul mengatakan, hunaka salasil hunaka yatlu'u
qarnus syaitan. Tidak. Kalau aku tidak mendoakan kota Najd dapat berkah, karena apa? Dari situ akan muncul kekacauan umat manusia. Dan apa zalazil? Rasul meramalkan, kalau bahasa gampangnya, menubuatkan akan muncul satu kelompok manusia yang kemana saja mereka datang akan kacau umatnya, menciptakan kekacauan. Allah. Siapa mereka? Qarnus syaitan, tanduk setan. Apa itu tanduk? Tanduk itu benda yang nempel di kepala. Indra, saking indahnya kadang-kadang kita bikin untuk gagang golok ya. Yeah. Atau kadang-kadang ada kepala yang rusak yang sudah mati itu, kita air keras atau kita bikin kayak bumi itu kita abadikan karena tanduknya indah. Tahu kita, indah itu kata kita. Tapi si pemilik tanduk itu sendiri tidak untuk menggunakannya sebagai keindahan. Apa yang ada di kepalanya hanya digunakan untuk menyakiti seseorang. Tanduk, tarung pakai tanduk. Gak ada kambing tanduknya pakai kaki, gak ada. Kerbau tanduknya pakai kepalanya, pakai tanduknya. Yang di kepalanya itu sesuatu yang indah, tetapi dipakai untuk menyakiti sesamanya, untuk saling membunuh, untuk saling melukai. Satu. Yang kedua, setan. Apa itu setan tadi itu? Paling pintar Qurannya itu, ayatnya paling pintar. Dikit-dikit ayat, dikit-dikit hadis, pintar. Tapi tadi itu mengecoh adab sampai jatuh jadi berantakan rumah tangganya. Nah bayangkan, tanduk itu rusak. Setan licik digabung, tanduk setan berkoalisi padu. Nah, lawang Nabi Adam yang Nabi aja kalah kok. Nabi kalah. Allah, Masya Allah. Debatnya paling pintar ya, Assalamualaikum. Debat ini bukan, ini debat pengajian. Debatnya paling meyakinkan. Tapi ternyata di balik kepintarannya itu dia menciptakan kerusakan. Kata Nabi, datangnya dari kota Najd. Nah, para ulama beda pendapat. Najd itu apa sih? Dua tafsirnya. Ini kita baca dalam syarah hadis. Satu yang mengatakan bahwa Najd itu adalah dataran tinggi sekitar Irak. Dari situ akan muncul tanduk setan itu. Kekacauan umat Islam, ributnya umat Islam dari situ. Tafsir yang kedua adalah kota Najd ya, Najd yang ada sekarang masih ada. Najd sekian kilometer masih ada di Saudi Arabia, masih ada dekat Mekah di situ. Ini pendapat ulama, bukan pendapat saya tidak mau berpendapat. Yang penting ada pendapatan gitu. Loh, kalau yang dimaksud dengan Najd itu ada Irak dan sekitarnya, Persia dan sekitarnya, itu siapa mereka? Mereka adalah kaum Syiah. Kenapa? Syiah itu nyeruduk para sahabat Nabi, istri Nabi aja dikafirkan. Atau kalau yang tadi yang kedua itu yang Najd Saudi Arabia, siapa mereka? Mereka adalah aliran Wahabi. Karena Wahabi di mana-mana membid'ahkan orang, nggak penting buat saya. Mana yang benar? Dan usah bahas, jangan-jangan kita sendiri. Ya? Yang jelas, yang disebut Najd bukan Jakarta, bukan Lombok, bukan Banten. Berarti Jakarta insya Allah berada di zona aman. Nah yang kedua, kita nggak usah ribet mencari kambing hitam. Sekarang ya kambing putih juga banyak. Ya kan banyak kambing putih jenggotan panjang, banyak kambing hitam jenggotan panjang, karena yang boneka juga banyak. Jangan bicara itu. Siapa saja yang berperilaku di dalam beragama mengatakan ana khairun minhu, lebih baik dari itu, ini dia. Allah, Masya Allah. Saya paling Quran, saya paling sunnah. Itu dia, itu aja siapa aja. Mau kita ke, mau NU ke, mau Muhammadiyah ke, NW ke, kalau sudah mengatakan kita yang terbaik daripada mereka, itu dia. Yang kedua, kedatangannya tidak menghargai keragaman. Wes cari sendiri silakan. Ini gimana caranya? Enggak ada apa-apa. Ya memang apakah gampang tersinggung orangnya. Mau aja dulu, gara-gara tersinggung malah pulang dulu. Ini pada jadi ini.
Saya kira itu kita sama-sama saja pegang, kita jangan pernah menjadi anak minhu. Jangan pernah merasa aku lebih baik dari dia. Kenapa? Kholaqtani min nar. Saya kan madhabnya anu, dia kan madhabnya itu. Jangan, sudah amalkan yang kita yakini, hargai yang berbeda sebagai saudara kita sendiri. Insya Allah selamat. Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih.